ibadah saya katakan memang kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Amin. Kita tidak punya alasan apapun keadaan kita. Mungkin di rumah saat mau ke sini ada persoalan yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata Tuhan dahsyat dan ajaib. Karena ketika kita bisa pun datang ke tempat ini, itu adalah satu keajaiban Bapak dan Saudara. Beberapa hari yang lalu saya harus minum obat, ya, karena saya ada sedikit masalah dalam gigi saya. Jadi dokter memberikan saya obat, dan obat ini membuat saya merasa tidak nyaman karena membuat saya mual gitu ya, membuat perasaan saya tidak enak. Saya mengeluh, itu aja saya mengeluh. Lalu Pak Ines, Bapak Gembala ingatkan saya, lihat loh, wow, ada banyak, bukan kita bersyukur, ada banyak keadaan orang lain yang lebih, bukan karena kita bersyukur, tetapi masa kita pengalaman kita hanya seperti ini, kita tidak bisa berantusias kepada Tuhan. Kita harus penuh syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa ada sampai saat ini dalam keadaan baik. Buktinya kita bisa hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang saya berikan judul berani menghadapi tahun depan. Wow, berani menghadapi tahun depan. Siapa yang berani menghadapi tahun depan? Wah, luar biasa loh. Kalau hatinya siap untuk menghadapi tahun depan, itu luar biasa. Kalau kita mendengarkan nubuatan hamba-hamba Tuhan, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat YouTube, ya, ada banyak disampaikan di sana bahwa tahun 2023 itu adalah tahun gelap, tahun krisis ekonomi, tahun kehancuran bahkan dikatakan. Jadi siap untuk manusia siap akan mengalami kehancuran dengan adanya pergumulan besar, tantangan besar di tahun 2023. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu sebelum kita lanjut khotbah, saya mengingat kembali dengan Ibu Rus, ya, yang hari apa itu tanggal 16 November sudah berpulang ke rumah Bapak kira-kira jam 6.30 pagi dan dikuburkan hari itu juga jam 11.30. Sebelumnya tanggal 14, berarti 2 hari sebelumnya, Bapak Gembala, Kak Taswat Sagete, dan juga Bapak Tekwi sudah ke sana untuk mendoakan, dan saya sudah kirim di WA group video mereka, ya. Ketika Bapak Gembala pulang, saya bertanya bagaimana keadaan Mbak Rus. Kalau bukan mukjizat, kemungkinan dalam minggu ini, wah, hati saya, kok Bapak ini apa banget ngomongnya, ya. Kemungkinan dalam minggu ini katanya, mungkin 2-3 hari kalau kuat gitu ya. Ternyata 2 hari, ya, tanggal 14 mereka Bapak Gembala mendoakan, tanggal 16 pagi sudah dipanggil oleh Tuhan, ya. Saat itu saya berpikir, wah, ini kesempatan buat kita jemaat Tuhan untuk hadir semua. Memang akan dilayani dengan secara agamanya yang terdahulu, dan saya berpikir jemaat bisa hadir, ya, untuk kita boleh memberikan kesaksian bagi keluarga mereka yang ditinggalkan, ya, karena keluarganya sendiri tidak menghadiri, keluarga kandungnya, ya Pak Tekwi, ya, saudara kandungnya tidak menghadiri acara penguburan dan penguburan di Purus ini. Jadi kitalah yang harusnya menjadi keluarganya, karena kalau orang Kristen atau kita dari keluarga kita mengalami duka, masih banyak keluarga Kristen lainnya yang akan melayat. Tapi kalau Ibu Rus ini hanya kita keluarganya. Jadi saya berpikir jemaat akan hadir dan kita akan menjadi saksi di sana untuk menunjukkan bahwa dia punya keluarga, yaitu kita yang mengasihi dia. Ya, tapi puji Tuhan, ya, kita bisa hadir, Bapak Tekwi, saya, Bapak Gembala, dan juga Kak Taswade. Dan saya berharap untuk hari-hari ke depan kita boleh menghadiri yang benar-benar sangat membutuhkan. Kita boleh usahakan untuk bisa hadir ke sana untuk mungkin kita tidak bisa lagi menunjukkan kasih kepada
Amin, puji Tuhan, haleluya. Tadi saya katakan kembali kepada khotbah. Saya katakan tahun 2023 dikatakan menjadi tahun yang bisa menghancurkan manusia karena begitu gelapnya tahun depan katanya. Saat-saat sekarang ini saja Bapak Saudara, kalau kita pikirkan ini, saat-saat sekarang ini saja mungkin di antara kita punya masalah ya. Punya masalah yang rumit ya. Dibebani lagi dengan pergumulan yang belum kita jalani. Masih tahun ke depan, masih 1 bulan lagi. Kita dibebani pikiran itu. Ada seorang ibu berkata kepada saya, bagaimana saya menjalani tahun depan? Hari-hari ini aja begitu sulit ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, saat-saat ini kita mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi tahun depan. Mungkin ada yang berkata juga, oh jalani aja seperti biasa. Buktinya hampir 3 tahun COVID, kita aman-aman aja. Mungkin juga ada yang berkata kepada seperti itu. Tapi mari kita belajar bagaimana seharusnya kita menghadapi tahun ke depan. Mari kita buka dalam 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 11. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 11. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 11. Sudah ketemu semuanya? Haleluya, mari kita membaca. Saya ayat ke-8, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-9, demikian sampai ayat 11. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Haleluya. Yang menjadi ayat yang kita fokuskan pada hari ini adalah ayat 11. Dikatakan di sana, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul
Jadi Daud sebagai orang yang mengandalkan Tuhan menjadi sosok yang menakutkan juga buat orang atau bangsa Filistin. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan menyertai Daud. Sehingga saat Daud menjadi raja, Filistin langsung bergerak cepat untuk menangkap Daud. Jangan sampai Daud bergerak lebih banyak, ya, bergerak duluan, ya. Filistin duluan yang menyerang Daud. Serangan Filistin menjadi peperangan pertama juga buat Daud setelah ia menjadi raja. Yang pertama dulu, dia belum menjadi seorang raja, masih seorang gembala, ya, gembala domba 2-3 ekor, gembala kecil, ya, masih orang kecil. Sekarang dia sudah menjadi raja. Yang dihadapi juga seimbang, naik level juga musuhnya, lebih besar lagi orang Filistin datang. Sebagai orang yang masih baru menjadi raja, Bapak Ibu Saudara, menjabat sebagai raja, tentu ia belum terbiasa untuk memimpin peperangan dengan menjabat sebagai raja. Mungkin sebagai panglima perang, oke, mungkin sebagai pahlawan perang, oke, udah biasa. Tapi untuk menjadi sebagai raja belum. Ini pertama kali dia menghadapi perang, yaitu menghadapi Filistin setelah dia menjabat sebagai raja. Tanggung jawab seorang raja berbeda dengan tanggung jawab seorang perwira atau pahlawan atau apapun itu. Sebagai raja jauh lebih besar tanggung jawabnya. Maka serbuan Filistin adalah masalah yang sangat besar, ya, masalah yang luar biasa. Itu sedang ada di depannya, ya. Ini menjadi hal yang seharusnya membuat dia panik sebagai raja, ya. Tetapi dia tidak panik, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 9 itu dikatakan, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu penggerbekan, ya. Jadi artinya Filistin itu datang bisa dikatakan seperti mengobrak pabrik atau membabi buta gitu, ya. Jadi mereka dengan pasukan yang luar biasa besarnya gitu. Keadaan seperti ini pasti akan membuat seorang raja yang baru pertama menjabat raja, harusnya dia panik lah, ya. Demikian juga dengan keadaan kita, ketika keadaan kita tiba-tiba diserbu lagi dengan masalah yang besar, apalagi dengan kondisi saat ini tidak jelas, ya. COVID masih ada apa enggak, ya? Masih ada enggak, ya? Kali kita berpikir COVID sudah enggak ada lah, atau sudah sangat lambat banget lah penyebarannya, kan gitu. Tapi kalau kita dengarkan di kota-kota lainnya ribuan loh, ya, yang terkena gitu. Jadi masih terus terjadi peningkatan, kan? Padahal sudah banyak yang kita kehilangan selama adanya COVID ini. Itu sudah menjadi masalah tersendiri buat setiap orang. Sekarang mau memulai yang baru, ketika kita merasa ada perlambatan, kita mungkin punya rencana yang baru supaya keadaan kemarin yang sudah hilang bisa pulih, ya. Kita ingin bergerak lebih cepat, tapi ternyata di depan sudah diancam lagi. Di depan keadaan lebih mengerikan lagi katanya di tahun 2023. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik atau bisakah kita belajar seperti Daud? Mari kita belajar apa yang dilakukan oleh Daud. Kenapa dia begitu? Dalam ayat 8 dia maju katanya. Kenapa dia begitu berani menghadapi ancaman yang ada di depan, yang begitu luar biasa hebatnya? Yang pertama, kalau di dalam ayat 8 ini dikatakan, lalu majulah ia menghadapi mereka. Seolah-olah ketika Daud mendengarkan orang Filistin datang, dia langsung bergerak, dia langsung hadapi, dia langsung maju kepada peperangan, menghadapi peperangan. Tapi kalau dalam kitab lain, kita buka sebentar di dalam 2 Samuel 5 ayat 17b, kisah yang sama tetapi ditulis dalam kitab yang lain. 2 Samuel 5 ayat 17b. Perhatikan bagian terakhirnya saja, karena ayat bagian awalnya itu sama. Dikatakan di sana sama-sama mulai dari tetapi, bagian bawah 1, 2, 3. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kalau di
Jadi bukan dia langsung pergi masuk ke peperangan, tetapi dia langsung siap mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan itu. Jadi belum melangkah, tetapi masih mempersiapkan diri, mengatur strategi untuk menghadapi peperangan itu. Jadi dia tidak kalah kabur. Filistin datang, dia langsung semangat, tidak, tetapi dia langsung masuk ke kubu pertahanan, di mana musuh tidak akan bisa menemukan dia. Di sana dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan itu. Jadi yang pertama adalah cara Daud menghadapi ancaman di depan adalah punya tempat rahasia. Sekarang kalau begitu kita harus punya tempat rahasia. Kira-kira apa tempat rahasia kita? Tempat rahasia kita kira-kira apa, Bapak Ibu Saudara? Apa gedung tembok yang tinggi, yang kuat? Apa kira-kira tempat rahasia kita yang aman, di mana musuh tidak akan bisa menemukan kita, di mana keadaan gelap di depan tidak akan bisa menghancurkan kita? Apakah itu? Yaitu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, tempat rahasia kita adalah di dekatnya Yesus. Kita harus ada bersama dengan Yesus. Kita harus masuk, ya, di dalam Yesus, dekat dengan Yesus. Ada satu pujian yang saya ingat, dulu saya suka sekali dengan lagu ini. WL coba dinyanyikan ya. Soalnya dulu suka banget saya dengan lagu ini. Kalau saya bimbing pujian dulu, saya suka menyanyikan ini ya. Ini suaranya sudah agak tua, jadi agak-agak kurang cepat menarik nada. Lagu Kau tempat persembunyianku. Ada yang tahu? Kau selalu penuhi hatiku dengan nyanyian kelepasan di saat aku takut. Aku percaya. Ada yang tahu? Aku percaya. Kalau tahu bantu saya. Yang lemah berkata ku kuat di dalam kekuatannya. Aku percaya. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, yeah, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Jadi kita bersembunyi di mana? Tempat rahasia kita
dia perintahkan, apa yang dia mau, apa yang Tuhan mau. Mungkin ada yang berkata, Bu, pengalaman saya ya Bu ya, sampai hari ini sekalipun COVID berkepanjangan, saya aman-aman aja tuh ya. Saya hidupnya masih biasa-biasa aja, nggak seperti cerita-cerita orang, banyak kesulitan, banyak masalah. Padahal saya nggak terlalu fanatik loh Bu dengan kekristenan, nggak terlalu sungguh-sungguh banget lah. Tapi saya aman-aman aja tuh ya. Dan saya juga melihat orang lain juga begitu, sama seperti saya, tidak terlalu antusias lah mengikut Tuhan, tapi hidupnya aman-aman aja, tetap diberkati layaknya ada atau tidak ada COVID, sama aja keadaannya. Mungkin kita bertanya atau berkata seperti itu. Sampai hari ini ya Bu ya, saya diberkati aja tuh. Gak ada hal-hal yang sulit yang saya rasakan. Walaupun saya tidak taat firman Tuhan dalam hal menabur, saya tetap diberkati. Sampai hari ini saya selalu berhasil. Saya selalu mendapat apa yang aku inginkan dengan usaha kerja keras ya. Tapi ya Bu ya, walaupun saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya tetap diberkati. Hanya ibadah sekedarnya, tetap aja biasa aja, sehat. Semua cukup. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui, memang kita kadang-kadang diberkati ya, walaupun kita tidak taat kepada Tuhan. Contohnya siapa? Siapa tidak taat kepada Tuhan tapi tetap diberikan kemenangan? Ada seorang raja, siapa namanya? Raja Saul ya. Dia tidak ikuti perintah Tuhan tapi tetap mendapatkan kemenangan. Kenapa bisa? Bagaimana bisa? Waktu itu juga musuh yang dia hadapi adalah orang Filistin juga ya. Dan dikatakan tunggu siapa? Nabi siapa? Samuel. Tunggu Samuel. Untuk apa nunggu Samuel? Karena Samuel waktu itu tidak ada di tempat ya. Hamba Tuhan Samuel ini tidak ada di tempat. Tunggu. Untuk apa ditunggu? Karena Samuel inilah nanti yang akan berdoa kepada Tuhan untuk mendengarkan perintah dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Petunjuknya apa? Langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi musuh ini, orang Filistin ini? Tapi Samuel belum datang-datang. Waktunya sudah begitu mepet, musuh sudah semakin dekat. Akhirnya Saul ambil keputusan sendiri. Dia maju menghadapi peperangan itu. Dan apa yang terjadi? Orang Israel kejepit. Mereka kalah. Tinggal ada sisa-sisanya bersembunyi di mana-mana. Mereka mengalami kekalahan. Tetapi untung ada Yonatan. Yonatan punya strategi sendiri, dan lewat Yonatan ini mereka mendapatkan kemenangan. Tapi dijelaskan di sana kemenangannya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita masih aman-aman aja Bapak Ibu Saudara, tapi kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, bisa jadi itu karena dukungan orang lain Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi itu karena belas kasihan Tuhan kepada orang Israel. Kasihan orang Israel, itu umat pilihanku. Mereka tidak harus tahu, aku sudah berjanji akan melindungi mereka. Tapi karena raja yang tidak tahu, mereka harus mengalami kekalahan. Tapi Tuhan tetap menolong demi umat Israel. Tuhan tetap menolong karena ada dukungan Yonatan. Begitu juga dengan kita Bapak Saudara. Kita masih aman-aman tapi tidak antusias kepada Tuhan, tapi kita tetap diberkati seperti biasa. Bisa jadi karena Tuhan melihat ada anggota keluarga kita yang begitu membutuhkan, yang Tuhan mau berkati, sehingga kita tetap diberkati Bapak Saudara. Bisa jadi karena itu dukungan ada orang-orang yang mengasihi kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin mertua kita, mungkin anak kita yang ada sungguh-sungguh berdoa. Aku tekan keluarga jemaat Tuhan. Kalau gembala sudah pasti, saya yakin di mana-mana gembala pasti mendoakan jemaatnya. Seperti yang kita lakukan minimal ya. Jangan dulu katakan doa pribadi, minimal 2 kali setiap hari, pagi dan malam. Jemaat
Danau Toba terasa begini juga. Terasa. Waktu itu saya pas pergi ke gereja pagi-pagi, ya, berkunjung ke gembala di sana. Saya keluar dari gereja, apa ini kok goyang, ada apa? Gitu. Ternyata itu imbas dari Aceh. Begitu jauhnya ya gerakannya dari Aceh ke Danau Toba, Bapak Saudara. Ya, caranya seperti air menerobos. Jangan bayangkan air yang menetes dengan lembut dan tenang seperti Danau Toba tenang, gitu ya. Tetapi air yang menerobos seperti tsunami, Bapak Saudara. Tidak ada yang bisa bertahan. Tembok-tembok, gedung-gedung tinggi atau apapun itu, orang apapun itu, jabatan apapun itu, semua dihancurkan. Air semua masuk ke seluruh penjuru, ya. Semua diterobos, semua bisa dibuat jalan. Begitu juga nanti Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Jika kita punya tempat rahasia, ya, kita punya tempat rahasia dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan, maka tidak akan ada keadaan yang bisa bertahan yang akan menghancurkan kita. Amin. Tidak akan ada situasi yang bisa menghancurkan kita. Kenapa? Karena Tuhan akan menerobos seperti air menerobos segala bidang bisa dibuat jadi jalan keluar, Bapak Saudara. Semua jalan buntu bisa dijebol menjadi jalan keluar buat kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, mari persiapkan tempat rahasia kita. Persiapkan, perbanyak kualitas kedekatan kita dengan Tuhan. Perbanyak kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Perkuat kubu pertahanan kita. Kemudian lakukan sesuai perintah Tuhan. Lakukan sesuai perintah Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep, ya. Tapi jadikan Tuhan yang paling utama. Jangan cuma ban serepnya aja. Jangan kita maju atau melangkah ke depan tanpa tuntunan Tuhan. Jangan kita maju atau melangkah ke depan tanpa punya tempat rahasia, Bapak Saudara. Kalau ada ancaman di depan lalu kita nongol, kita maju, mati konyol kita, kan? Gak punya strategi, gak punya benteng keamanan. Jadi oleh karena itu masih ada 1 bulan 1 minggu mempersiapkan kubu pertahanan lebih banyak lagi. Bangun kedekatan dengan Tuhan, maka kebuntuan yang ada di depan tidak akan bertahan, tidak akan bisa menghancurkan kita. Semua jalan buntu akan dijebol oleh Tuhan, akan diterobos untuk membuat jalan keluar bagi kita semuanya. Maka kita akan mengalami terobosan dalam hal apa? Dalam kesehatan kita, dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam cita-cita kita, di dalam apa lagi? Termasuk dalam kerohanian. Karena situasi ke depan, Bapak Saudara, kalau situasinya makin buruk, tantangannya makin besar, akan banyak orang yang down, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang mulai kebingungan, banyak orang yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan motivasi. Banyak orang yang tadinya siap melayani tidak lagi siap melayani. Banyak orang yang tadinya punya jabungan tidak lagi, karena ada keputusasaan di dalam dirinya menghadapi masalah-masalah yang ada di depan, Bapak Saudara. Tidak antusias lagi karena keadaan semakin buruk. Tetapi orang-orang yang sudah punya tempat rahasia, dia akan diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahannya sesuai dengan janjinya, ya, bahwa dia datang untuk memberikan apa? Kelimpahan. Dia akan tetap berikan kelimpahan di dalam segala bidang kehidupan kita. Kira-kira untuk apa kita akan dilimpahi nanti? Untuk apa kita akan diberkati di tengah-tengah keadaan yang sulit? Supaya lewat Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati lewat terobosan-terobosan dari Tuhan, bisa membantu mereka yang mengalami putus asa, yang kerohaniannya drop. Tapi karena saudara punya kubu pertahanan, ya, saudara bisa menguatkan mereka, saudara bisa mendukung mereka,
hati mereka. Saudara mungkin diberikan kesehatan, saudara bisa membantu mereka dengan tenaga kepada mereka. Jadi kita akan diberkati supaya kita menjadi berkat di tahun-tahun yang sukar. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari persiapkan dirimu. Saya mengundang pemuji maju ke depan. Mari persiapkan dirimu untuk berani menghadapi tahun di depan. Ada enggak lagunya itu? Kau tempat bersama. Kalau tidak ada, kita akan nyanyikan lagu yang tadi yang tak terbayang kebesaranmu, ya. Atau yang ini aja deh. Kasih setiamu nyata bagiku. Kita minta berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Siapa yang siap terima berkat Tuhan? Siapa yang siap terima berkat Tuhan? Angkat tanganmu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian-pujian. Kita terima berkat Tuhan. Jadi jangan panik ya untuk menghadapi tahun ke depan, tetapi persiapkan kubu pertahanan kita, tempat rahasia kita, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita nyanyikan dengan semangat, dengan iman. Ayo tepuk tangannya, semangat. Haleluya.
dengan penuh keberanian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan banyak penyebar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah sekolah minggu. Kemudian sore hari jam 5 akan kembali ada ibadah seperti biasa di depan ibadah raya umum. Kami mengundang semuanya untuk boleh hadir, menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan di setiap minggu di tempat ini. Terima kasih dan tinggal saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Doa berkat dan doa tutup. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Di tempat ini ada dua yang baru saya lihat ya. Bisa berdiri sebentar. Bisa perkenalkan diri. Selamat sore, salam semuanya. Halo. Saya Lina, kebetulan minggu ini baru datang ke Pamekasan untuk tugas dari kantor di Jakarta. Shalom, saya Lina, kebetulan baru datang ke Pamekasan di 1 minggu terakhir. Kemarin ada penugasan dari kantor, jadi untuk 2 atau 3 minggu ke depan masih di Pamekasan dan berharap bisa berada di sini. Terima kasih. Salam semua, perkenalkan nama saya Priyanka Budo, sama dengan teman saya tinggal dari Jakarta dan ke Pamekasan baru di minggu ini dalam rangka dinas daerah. Terima kasih. Ya, baik. Selamat datang, silakan duduk. Selamat datang untuk Tina ya. Dan dengan siapa? Uli Gultom ya. Seru Bahita. Ya, orang Batak ya. Kalau Lina orang apa? Batak Jawa. Orang Jawa ya. Gak punya marga. Bukan. Guru apa? Bukan. Hutan-hutan. Hutan-hutan. Oh, hutan-hutan. Iya. Batak juga ya. Harusnya kita nyanyi di lagu Batak tadi. Allah Tuhan ya. Ya. Oke, selamat datang. Semoga minggu depan bisa bersama kita selama di sini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga memberkati selama tugas ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah menuntun kami ke tempat ini karena Engkau akan memberkati kami. Dan sudah kami terima berkat-Mu pada malam hari ini untuk kebutuhan kami sepanjang minggu ke depan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, supaya semakin yakin teguh dan percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan menjamin kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkati keluarga jemaat-Mu, apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan telah menyediakan pertolongan buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini, tambahkan cinta kasih di dalam hati untuk mengasihi Tuhan, untuk memberikan yang lebih lagi terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati saudara kekasih kami yang berkunjung ke Pamekasan untuk tugas, Lina dan juga Ulin, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga berdoa untuk Ibu Susi ya, anaknya Ibu Lina yang di belakang yang sedang sakit kena stroke. Kita berdoa supaya kuasa Tuhan terjadi menjamah anaknya Ibu Lina sana. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk anak dari Ibu Lina, Ibu Susi yang kena stroke. Kami berdoa kuasa Tuhan sanggup menjamahnya, jamah hatinya supaya dia boleh percaya akan kuasa Tuhan, akan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Ada Ibu Lina yang percaya kepada di tempat ini. Biarlah dia boleh melihat mujizat Tuhan lewat pertolongan, lewat
mujizat masih ada dan mujizat telah berlangsung malam ini. Amin, amin, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk persembahan kita secara khusus untuk Natal. Kita akan memberi, mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk persiapan Natal sebentar lagi ya Tuhan. Kami berdoa supaya semuanya Tuhan tolong untuk persiapannya, untuk dana-dananya di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah memberi, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapak kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Bapak kita. Dibukanya pintu berkat atasmu dan ditolongnya engkau dalam menghadapi kesulitanmu. Dibuatnya jalanmu rata sehingga engkau dapat berjalan dengan lebih leluasa. Disediakannya apa yang kau butuhkan dan dibuatnya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam segala pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus dijawabnya segala pergumulanmu dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus diselubunginya engkau dengan kepak sayapnya sehingga tidak ada yang membahayakan engkau. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dipersilakan dulu. Kita akan berdoa untuk dua persembahan terlebih. Bapak, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami sudah selesai beribadah dan saatnya Tuhan kami untuk berikan persembahan. Tuhan berkati setiap rupiah yang kami berikan ya Tuhan, supaya boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan setiap doa kami Bapa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang.